Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yasinta Khosiatul Mafiroh, NIM D2019-5032. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian psikologi perkembangan. Saya di sini akan menerangkan terlebih dahulu apa itu psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu psaika dan logos. Psaika yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejala, proses maupun latar belakangnya. Namun ternyata ilmu jiwa dan psikologi itu mempunyai arti yang berbeda. Kalau ilmu jiwa itu adalah ilmu jiwa secara luas termasuk hayalan dan spekualisasi tentang jiwa itu. Kalau psikologi, ilmu psikologi itu ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode ilmiah. Adapun arti dari psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang merupakan bagian dari psikologi. Menurut Linda L. Diadoff, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk melalui pembuahan hingga menjelang mati. Para ahli sepakat mengambil kesimpulan psikologi perkembangan itu berarti studi yang mempelajari secara sistematis perkembangan manusia atau perkembangan perilaku manusia secara ortogenetik, yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang hidupnya. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tugas-tugas psikologi perkembangan. Yang pertama ada tugas dalam perkembangan masa bayi. Masa bayi adalah masa yang paling bahaya. Meskipun di dalam kehidupan rentang akan bahaya, tetapi masa bayi yaitu masa-masa yang lebih banyak dan gampang terdapat atau terjadi bahaya daripada masa-masa lainnya. Di antara bahaya yaitu ada bahaya fisik dan bahaya psikologi. Di antara bahaya fisik itu yang paling parah seperti kecelakaan atau sakit karena penyakit. Lalu karena pola perilaku yang anak masih bayi, minat dan sikap terbentuk selama masa bayi, maka bahwa psikologi dapat terwujud kalau diletakkan pada dasar yang buruk pada masa ini. Pola perkembangan fisik selama masa bayi itu terdiri dari berat badan, proporsi fisik, gigi, dan perkembangan organ perasa. Pada usia 4 bulan, berat bayi biasanya bertambah 2 kali lipat. Pada proporsi fisik, pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tangkai meningkat. Pada gigi, rata-rata bayi mempunyai 4 hingga 6 gigi susu pada usia 1 tahun dan 16 bulan. Pada perkembangan organ perasa, pada usia 3 bulan, otot mata sudah cukup terkoordinasi untuk memungkinkan bayi melihat sesuatu secara lebih jelas. Poin kedua dari tugas dalam perkembangan bayi yaitu pola pengendalian motorik. Pola pengendalian motorik yang pertama ada pada dasar kepala, yang kedua daerah badan, dan yang ketiga daerah lengan dan tangan. Yang kedua, poin dari tugas-tugas psikologi perkembangan yaitu tugas dalam perkembangan pada masa awal kanak-kanak. Pada masa awal kanak-kanak ini adalah tugas terpentingnya adalah mengenalkan bayi dari sejak kecil untuk menerima kasih sayang atau harus belajar terikat dengan keluarga atau pada dirinya sendiri. Poin
dari pola perkembangan fisik pada masa awal kanak-kanak. Yang pertama yaitu tinggi, yang kedua berat, yang ketiga postur tubuh, yang keempat gigi. Poin kedua dari tugas dalam perkembangan anak-anak yaitu kebiasaan fisiologis. Dalam awal masa kanak-kanak, kebiasaan fisiologis yang di dasarnya sudah diletakkan pada masa bayi menjadi semakin baik. Tidak perlu lagi disediakan makanan khusus dan anak-anak belajar makan pada waktu-waktu tertentu. Namun nafsu makan tidak sebesar pada masa bayi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena tingkat pertumbuhan telah menurun dan sebagian besar karena sekarang ia telah mengembangkan jenis makanan yang disukai dan yang tidak disukai. Poin ketiga dari tugas-tugas psikologi perkembangan yaitu tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak merupakan periode pertumbuhan yang paling lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadi perubahan pubertas. Kira-kira dia tahun sebelum anak secara seksual menjadi matang pada saat masa pertumbuhan perkembangan pesat. Dan pada tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak, keterampilan anak-anak itu mempunyai keterampilan pada masa awal kanak-kanak, yaitu permulaan akhir masa kanak-kanak. Anak-anak itu mempunyai sejumlah keterampilan yang mereka pelajari selama bertahun-tahun di sekolah atau bertahun-tahun sebelum sekolah. Yang pertama adalah kategori keterampilan menolong diri sendiri. Anak yang lebih besar harus dapat makan, berpakaian, mandi, dan berdandan sendiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Keterampilan menurut kategori ini berkaitan dengan menolong orang lain di rumah, mencangkup, membersihkan tempat tidur, menyapu, atau mengepel. Yang ketiga adalah keterampilan sekolah. Di sekolah, anak mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk manusia, menggambar, melukis, menari, dan mewarnai. Yang keempat adalah keterampilan bermain, yaitu anak yang lebih besar belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, bermain bola, naik sepeda, sepatu roda, atau berenang. Poin keempat dari tugas-tugas psikologi perkembangan yaitu perkembangan pada masa pubertas. Pubertas adalah periode dalam atau tentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan mencapai kemampuan reproduksi. Tahap ini disertai dengan perubahan dalam pertumbuhan selama masa puber pada sistematis dan perspektif psikologi. Ciri-ciri masa puber. Yang pertama, masa puber adalah periode tumpang tindih. Masa puber dianggap sebagai masa tumpang tindih karena mencakup tahun ke tahun, akhir masa kanak-kanak dan awal tahun pada masa remaja. Yang pertama adalah masa puber adalah periode yang singkat. Ciri-ciri masa puber. Yang pertama adalah masa puber adalah periode tumpang tindih. Masa puber dianggap sebagai masa tumpang tindih karena mencakup tahun ke tahun, akhir masa kanak-kanak dan awal tahun masa remaja. Masa puber adalah periode yang singkat dibandingkan dengan banyak perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Masa puber relatif memerlukan waktu yang singkat, sekitar 2-4 tahun. Sebagai kelompok anak perempuan cenderung lebih cepat matang daripada kelompok anak laki-laki. Yang ketiga, masa puber dibagi dalam tahap-tahap
Meski masa puber merupakan periode yang singkat dalam rentan kehidupan, namun biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pra-puber, tahap puber, dan tahap pasca-puber. Yang keempat terjadi pada berbagai usia. Pubertas dapat terjadi pada variasi usia yang berbeda-beda. Anak perempuan sendiri lebih banyak daripada anak laki-laki. Poin kelima dari tugas-tugas psikologi perkembangan yaitu tugas perkembangan pada masa remaja. Semua tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada pusaka penanggulangan, sikap, dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa remaja. Bagi remaja yang sangat mendambakan kemandirian, usaha untuk mandiri secara emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lain merupakan tugas perkembangan yang mudah. Namun kemandirian emosi tidaklah mudah dengan kemandirian perilaku. Banyak remaja yang ingin mandiri juga ingin membutuhkan rasa-rasa aman yang diperoleh dari ketergantungan emosi pada orang lain. Poin keenam dari tugas-tugas psikologi perkembangan yaitu tugas perkembangan masa dini. Tugas-tugas perkembangan pada masa dini dipusatkan pada harapan-harapan yang mencangkup tentang mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri, dan membentuk suatu keluarga, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab, dan bergabung dengan suatu kelompok sosial. Keberhasilan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini sangat dipengaruhi oleh jenis dasar yang telah diletakkan sebelumnya. Meski demikian, faktor-faktor tertentu akan mempermudah penugasan tugas-tugas ini. Faktor-faktor tersebut antara lain efisiensi fisik, kemampuan motorik, kemampuan mental, motivasi, dan peran. Yang poin selanjutnya dari perkembangan psikologi perkembangan yaitu tujuan tugas perkembangan. Tujuan tugas perkembangan antara lain yang pertama, sebagai petunjuk untuk mengetahui tarif pencapaian perkembangan yang diharapkan ada pada usia tertentu sehingga dapat dideteksi aspek-aspek perkembangan yang belum, kurang, atau sudah dicapai oleh individu. Yang kedua, sebagai motivasi bagi individu untuk melakukan apa yang diharapkan. Yang ketiga, sebagai petunjuk tentang apa yang akan dihadapi. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.